Halo, ini Cindy, ibu anak satu, suami cukup satu, 2024, ikut event tahunan nasional dan lolos. Saat ini, Cindy sedang mengikuti Latsar CPNS. Latsar CPNS ini terdiri dari 4 tahapan pembelajaran yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah belajar mandiri melalui Moodle E-Learning Nasional atau MOOC menggunakan aplikasi Sibankom. Pada tahap ini, peserta dibekali pemahaman dasar mengenai nilai-nilai ASN sistem birokrasi pemerintahan serta peran dan fungsi aparatur sipil negara. Tahap ini menjadi pondasi awal sebelum masuk ke proses pembelajaran yang lebih aplikatif. Tahap kedua adalah distance learning. Pada tahap inilah, peserta mulai menyusun rancangan proyek aktualisasi sekaligus mengikuti pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Distance learning menjadi jembatan antara teori dan praktik. Peserta tidak hanya memahami konsep tetapi mulai merancang aksi nyata yang akan diterapkan di instansi masing-masing. Tahap ketiga adalah aktualisasi atau habituasi, di mana peserta melaksanakan praktik langsung di unit kerja berdasarkan rancangan yang telah disusun. Dan tahap keempat adalah pembelajaran klasikal. Pada tahap ini, seluruh peserta mengikuti pembelajaran tatap muka secara intensif, menerima materi lanjutan mengikuti kegiatan pembentukan karakter, serta mempresentasikan laporan akhir aktualisasi sebagai bagian dari evaluasi dan penentuan kelulusan. Saat ini, Cindy sedang berada pada tahap pembelajaran kedua, yaitu distance learning. Sama mengikuti distance learning, terdapat 2 metode pembelajaran yang digunakan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada metode sinkronus, pembelajaran dilakukan secara langsung melalui pertemuan virtual bersama Widya Iswata dan peserta lainnya. Di sini terjadi diskusi aktif, pemaparan materi, serta pembahasan rancangan aktualisasi. Interaksi ini sangat membantu dalam memperjelas konsep, memperdalam pemahaman, serta mendapatkan masukan konstruktif terhadap ide proyek yang dirancang. Sementara itu, metode asinkronus dilakukan secara mandiri, penugasan individu dan penugasan kelompok. Pada tahap ini, apa yang Cindy pelajari? Pada tahap ini, saya belajar mengelola waktu, mendalami materi secara lebih reflektif, serta menyusun tugas dengan penuh tanggung jawab. Proses ini melatih kemandirian dan kedisiplinan sebagai bagian dari nilai dasar ASN. Distance learning bukan sekedar pembelajaran jarak jauh. Bagi Cindy, tahap ini adalah proses pembentukan pola pikir. Cindy mulai melihat permasalahan di unit kerja secara lebih sistematis, menganalisis akar masalah, dan merancang solusi yang selaras dengan nilai berakar. Melalui proses ini, Cindy memahami bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang menjalankan tugas administratif, tetapi tentang memberikan kontribusi nyata dan berdampak bagi pelayanan publik. Dan bagi Cindy, distance learning adalah langkah awal untuk mewujudkan perubahan tersebut. Distance learning ini juga memiliki kelemahan, yaitu tergantung pada jaringan dan perangkat yang digunakan. Ketika jaringannya lemah dan perangkat yang digunakan kurang baik, maka akan terjadi kendala saat pelaksanaan distance learning. Sebagai kesimpulan, distance learning menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang revolusioner. Namun, di sisi lain menuntut disiplin tinggi dan ketergantungan teknologi. Kunci keberhasilan pada tahap pembelajaran ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan kelebihannya dan memitigasi kekurangannya melalui persiapan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itulah pengalaman dan pendapat Cindy mengenai tahapan pembelajaran distance learning dengan metode sinkronus dan asinkronus. Semoga dapat membantu teman-teman.